Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Monggo kita tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pinaringan kesehatan, pinaringan panjang umur, kekuatan, sehingga kita saged mendapatkan siam Ramadan yang pada hari ini memasuki hari ke-24. Berarti sudah 3/4 yang kita jalankan, tinggal 1/4 terakhir di bulan Ramadan ini. Kalau cerita di dalam hadis, ketika bulan Ramadan ini hampir habis, di 10 akhir Rasulullah semakin menggiatkan, mengencangkan ibadahnya. Bahkan diceritakan dalam hadis juga, ketika akan habis bulan Ramadan itu Rasulullah sedih, ya, karena berpisah dengan bulan yang mulia, yang belum tentu nanti tahun depan kita juga bertemu lagi. Mudah-mudahan tinggal 6 hari ini kita tetap diberikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kali ini dengan sempurna, sehingga kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa kita diampuni, waladathu ummuh, sehingga kita menjadi bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Karena itu kadang-kadang saya mikir beruntung orang yang habis puasa malam lebaran memberikan zakat, habis itu kok dipundhut meninggal. Kan ada yang meninggal di malam hari raya. Kayaknya kok untung banget. Dan saya juga kadang-kadang ngangen-ngangen kepingin meninggal itu setelah selesai menjalankan puasa. Tapi ojo tahun niki. Benjing tahun 2000. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita mendengar bahwa salah satu tujuan, maksud kita disuruh berpuasa ini itu agar menjadi orang-orang yang takwa. Ayat ini berkali-kali disampaikan di YouTube, di pengajian-pengajian. Ayat yang terkenal itu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqasidus syariah, tujuan syariat puasa itu adalah untuk agar kita ini menjadi orang yang bertakwa.
orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran disebut muttaqin. Sifatnya itu takwa, orangnya namanya muttaqin. Karena itu ada orang namanya Ahmad Muttaqin, ada yang Zainal Muttaqin. Mriki enten mboten sing jenenge Muttaqin. Apik juga duwe anak dijenengi Muttaqin. Kula enggak ada rencang namine Ahmad Muttaqin. Kersane keren, panggilannya Aken. Nah, orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa itu dijelaskan di banyak ayat dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran. Takwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, penjelasan-penjelasan ayat yang kaitannya dengan orang muttaqin, orang yang bertakwa inilah nanti yang harus kita terapkan, kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di masyarakat, dan sebagainya. Jadi tujuan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Justru hasilnya puasa itu kita buktikan setelah bulan Ramadan. Makanya kula mboten setuju ada ucapan, lagi puasa ojo ngrasani. Memangnya nanti setelah puasa boleh. Jadi bertakwa itu, tujuan puasa supaya bertakwa itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Justru setelah puasa itu buahnya, hasilnya menjadi orang yang bertakwa itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti apakah ketakwaan kita itu meningkat napa? Kalau ketakwaan kita itu meningkat, ya berarti puasanya ada manfaat, berhasil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa salah satu bukti atau ciri atau apa yang harus dilakukan orang yang bertakwa itu seperti apa. Ini antara lain adalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dan panjenengan sudah hafal. Apalagi surat ini dibaca pada waktu tahlilan biasa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini muttaqin. Kata Allah, Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang iman, percaya terhadap hal-hal yang gaib, yaitu percaya terhadap yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu namanya iman. Yang ini kemudian oleh para ulama yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman dengan apa mboten? Amantu billah, yaitu iman kepada Allah. Nah, niki perlu kula jelasaken.
Iman kepada Allah itu tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada. Itu iya paling utama. Allah itu ada. Itu kita harus percaya. Tapi tidak cukup itu. Iman di samping percaya kepada Allah itu ada, tetapi percaya dengan sifat-sifat yang ada pada Allah, yang ada di dalam Asmaul Husna. Misal, oh iya, aku iki nyambut gawe hasil, diwenehi rezeki. Kita harus iman bahwa Allah itulah yang memberi rezeki. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, dan seterusnya. Tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, ya, tetapi juga percaya dengan sifat-sifat yang ada pada Allah, dan ini yang disebut dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya Allah, berikan kami rezeki, karena Engkau yang maha memberi rezeki. Ya Allah, berikan kami taubat ampunan, karena Engkau yang maha memberi taubat. Nah, itu namanya iman kepada Allah. Tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi Allah juga mempunyai sifat-sifat yang ada di dalam Asmaul Husna itu. Halo? Waktu kono sing ngantuk, kono sing ngomong suaranya. Ya. Amantu billah wa malaikatihi. Ini juga begitu. Kita tidak hanya hafal rukun iman bahwa malaikat itu ada. Kita tidak hanya percaya bahwa malaikat itu ada. Memang yang dimaksud iman kepada malaikat itu kita harus percaya kepada malaikat itu ada. Tetapi yang lebih penting lagi, ketika kita percaya kepada malaikat itu ada, lalu kemudian kita itu melakukan sesuatu tidak hanya karena manusia. Misalkan, oh iya, aku iki ape mencuri orang wong, orang sing ngerti iki. Nah, ketika kita begitu, berarti kita tidak percaya bahwa malaikat itu ada. Padahal ketika tidak ada orang kita korupsi, nggak ada yang tahu, malaikat tahu. Kita kadang-kadang melakukan amal kurang puas kalau orang lain ada yang tidak tahu. Padahal malaikat sudah mencatat amalan kita. Itu namanya mempraktekkan keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat. Terus iman kepada apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kitab-kitab Allah, yaitu antara lain Al-Quran. Kita tidak hanya percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah, tapi percaya kepada Al-Quran, bahwa kita yakin tuntunan Al-Quran itu benar. Baik Al-Quran menceritakan tentang janji Allah, bahwa kita besok akan dibangkitkan kembali, itu semuanya isi-isi Al-Quran yang harus kita percayai. Itulah makna iman kepada Al-Quran. Tidak hanya iman bahwa percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah, tapi kita praktekkan bahwa isinya Al-Quran itu besok akan terbukti nyata.
baik sekarang maupun besok. Misal di dalam surat Al-Mu'minun ada qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu kata Allah, bahwa kalau kita itu sholatnya khusyuk, hati kita akan bahagia. Lah kita percaya gitu bahwa kalau kita khusyuk pasti akan bahagia. Itu namanya iman kepada kitab Allah. Tidak hanya percaya bahwa iman kepada kitab Allah itu tidak hanya percaya bahwa itu kalamullah, tapi kita yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, entah itu yang berupa janji, berupa ancaman, itu benar. Itu namanya iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi. Dan iman kepada Rasul. Apa iman kepada Rasul itu? Tidak hanya percaya kepada Muhammad itu, tapi kita percaya bahwa Muhammad itu memang diutus oleh Allah. Buktinya apa? Tidak ada, Pak. Nah, kira-kira begitu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kita juga, apa benar Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran? Makanya yu'minuna bil ghaib, bahwa Nabi Muhammad itu ada. Lalu Nabi Muhammad ini menungso, iki aku diutus oleh Allah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad tidak kelihatan ghaib, tapi kita percaya. Wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan kita percaya bahwa nanti akan ada hari akhir. Hari akhir. Kemudian kehidupan hari akhir itu namanya akhirat. Kadang-kadang mungkin kita ragu. Dulu pernah ada kabar bahwa tahun sekian ada kiamat. Jadi kok orang kiamat ya? Jadi kiamat ini temenan apa ora? Besok dunia ini diceritakan itu gimana? Kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Diceritakan besok kiamat itu gunung-gunung akan bertebaran, molak-malik ora karu-karuan. Ya. Kadang-kadang kita mungkin apa iya ya? Ya. Lihat aja tsunami. Baru tsunami saja kapal semenuh gede ini wis mencelat. Itu baru tsunami dan tidak bisa ada yang mengatasi. Apalagi nanti hari kiamat. Kapan? Ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita percaya bahwa dunia ini akan berakhir, akan ada kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada takdir. Bagaimana kita iman kepada takdir? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam ilmu kalam itu banyak aliran, banyak kepercayaan tentang takdir. Kalau Jabariyah itu semua pokoknya ditentukan oleh Allah. Jadi panjenengan yang sewu, panjenengan uripe rekasa, ekonomi kurang, ya wis iku ketentuane Gusti Allah. Ya. Itu Jabariyah. Wong sugih ya memang takdire teko kono sugih. Itu takdir. Kalau Mu'tazilah tidak. Kita itu sugih kepengin dadi wong pinter, ya kudu usaha. Allah tidak mengurusi itu. Lek kowe kepengin pinter ya sekolah, kepengin sugih nyambut gawe. Itu aliran ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi kemudian ada yang tengah-tengah. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang terjadi pada manusia itu kita harus percaya
bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berusaha. Nah, usaha kita itu hasil atau tidak, ya Allah nanti yang menentukan. Sebaliknya, kalau kita tidak berusaha, ya Allah tidak akan memberikan. Jadi, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, takdir itu ada andil perbuatan manusia, meskipun nanti yang menentukan Allah, yang menentukan Allah. Karena itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita itu kepingin jadi wong sugih, nyambut gawe. Loh, kok wis nyambut gawe, kok Gusti Allah ora ndadekke wong sugih? Yaitu berarti kersane Gusti Allah, takdir. Kepingin jadi wong pinter, sekolah. Loh, wis sekolah kok goblok? Nah, itu sudah takdir Allah. Jadi kita tidak boleh memastikan adanya takdir dulu sebelum kita berusaha. Ini percaya kepada takdir. Ini rukun iman. Amantu billahi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah kita percaya tentang hal-hal yang gaib itu, maka ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata qoma, yuqimu, aqoma, yuqimu. Qoma itu apa? Qoma itu artinya tegak. Qad qamatis shalah. Sungguh akan ditegakkan sholat. Qoma. Tidak memakai kata-kata fa'ala. Fa'ala itu mengerjakan. Sebab kalau sholat itu hanya dikerjakan, ya wis yang penting ngelakoni, wis ya, wis. Tapi sholat ini harus ditegakkan, karena sholat ini mempunyai tujuan. Antara lain disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Maksudnya apa? Kita tidak cukup selesai mengerjakan sholat, tapi maksud sholat itu harus ditegakkan, yaitu antara lain mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, tidak baik. Karena itu kalau ada orang selesai mengerjakan sholat tapi perbuatannya tetap mungkar, berarti tidak yuqimunas sholat. Dia hanya mengerjakan sholat tapi tidak menegakkan sholat. Wa yuqimunas sholat. Iman, wong takwa niku imani kuat, hubungan teng Gusti Allah kuat melalui ibadah sholat. Terus wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang yang mau memberikan sebagian yang diberikan atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Niki Al-Quran. Yunfikun, infak itu nopo? Dalam beberapa tafsir yang dimaksud yunfikun di sini, di dalamnya termasuk zakat. Pun enten ukuran itu. Oleh wong sugih penghasilannya di atas rata-rata, di atas kebutuhan, oh berarti ini cukup nisab, harus zakat. Lek durung sampai melebihi kebutuhan, infak. Jadi kita zakat, kita infak itu bagian yang menunjukkan bahwa kita itu orang yang bertakwa. Berarti puasane berhasil. Karena itu mohon maaf yang mungkin selama ini durung tahu blas infak, ya infaklah. Mboten usah ngeten, nah aku dipangan bae kurang,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah memberikan rezeki, lalu kita bersyukur dengan menginfakkan, niku mboten mungkin rezeki ini niku tambah kurang. Mboten mungkin. Ini juga janji Allah. Janji Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita iman terhadap janji Allah itu? Kalau kita iman, yakin, infak, mesti engko dicukupi oleh Gusti Allah. Tapi kalau kita ragu, lah iman wong aku bae ngene kurang, mosok tak wenehno ning masjid. Kalau pikiran kita begitu, ya berarti lagi-lagi imannya kurang tebal. Karena itu janji Allah, orang yang berinfak pasti akan diberikan rezeki. Dan sekali lagi, infak itu adalah perintah Al-Quran. Entah itu infak dalam pengertian infak sedekah maupun zakat. Tidak boleh zakat itu tidak dikeluarkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terusannya apa nih? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Di sana khalidina fiha abada. Wal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Terus dalam Wadduha itu apa itu? Wa abqa itu gimana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kita harus yakin bahwa akhirat itu ada. Sakniki kita perjalanan urip niki teng etapa keberapa? Kedua. Teng alam kandungan, nggih. Teng alam kandungan itu pinten wulan? 9. Kalau dihitung mulai ada nyawa 5 bulan, kurang lebih. Karena manusia itu diberi nyawa ketika kandungan mau masuk ke 5, umur 120 hari. Maka kemudian orang Jawa ada tradisi ngupati. Itu kan maksudnya berdoa, mudah-mudahan jabang bayi yang akan diberi nyawa ini itu diberikan anak yang soleh kalau laki-laki dan soleha kalau perempuan. Itu jadi maksudnya ngoten. Setelah lahir tentunya niki pinten jatai, ya akeh-akeh pinten ngriki enten sing luwih 80, enten sing sampun 8 dosa. Mboten enten nggih? Ya jatai kira-kira kurang lebih 80 lah. Iso dihitung. Mantun ngoten seda pindah teng alam kubur. Enten sing tanget teng alam kubur niki enten siksa apa nikmat? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada siksa atau nikmat kubur. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak ada. Itu kita dicabut nyawanya nanti akan dibangunkan lagi pada waktu hari kiamat atau yaumul hisab. Sing bener sing pundi Pak? Nggih mboten ngertos. Keranten mboten enten tiyang seda terus urip maning. Lek enten sing ngoten gampang ditakoni. Jane wingi kowe ning kuburan kepiye sih rasane? Ana nikmat apa ana siksa? Ya, semuanya itu pendapat ulama ya. Tapi yang jelas setelah meninggal kita ada di maqabir. Ada itu ayat alhaakumut takatsur hatta zurtum al maqabir. Mencelakakan bagi kamu. Apa itu? At-takatsur, saling berbanyak-banyakan dunia. Apakah tidak boleh kita itu mencari dunia berlomba-lomba? Boleh. Tapi yang dicela di dalam Al-Quran itu kita
berlomba-lomba mencari dunia tapi lupa akhirat. Hatta zurtum, sehingga kelalen, jebulannya aku wis pensiun loh, saiki wis tua ora kuat apa-apa. Hatta zurtum al maqabir, kita lupa, terlena, jebulannya wis arpe marek kuburan. Nah itu di dalam ayat itu ada ayat napa niku? Surat At-Takatsur. At-Takatsur itu dari kata-kata katsir. At-Takatsur saling berbanyak-banyakan harta. Ini. Jadi di dalam Alif Lam Mim ini di dalam Al-Baqarah ayat 23 ini 4 penjelasannya di ayat 3, orang yang bertakwa itu orang yang imannya kuat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sholatnya berpengaruh, mengerjakan sholat, kemudian dia juga menjalankan infak, zakat, sedekah, infak. Yang keempat yaitu orang yang yakin bahwa memang besok ada kehidupan akhirat. Ini ciri-ciri orang yang takwa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4. Kemudian ini saya bawakan catatan ciri-ciri orang yang bertakwa lagi itu di dalam surat Ali Imran. Nanti bisa dipersani ayat 133, 34, 35. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kata-kata muttaqin dalam Al-Qur'an itu kata sangat. Siapa orang yang bertakwa itu dijelaskan kemudian. Di dalam Ali Imran 131, 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu berlomba-lomba untuk menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk berlomba-lomba memperebutkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini kados pundi? Dikuatkan tadi sama dengan surat Al-Baqarah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lagi-lagi Pak, Bu, dikengken infak, dikengken bayar zakat. Fis sarra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Lek wis sugih aja kelalen napa namine? Infak. Wad dharra, dalam kondisi sempit. Ora pati duwe, ya tetap infak, tapi ukurannya tentu berbeda, proporsional. Paling tidak ngisi kaleng. Ngriki Jumatan enten kaleng mboten nggih? Enten. Ya, misalnya ngelbokke 5.000 setiap Jumat ping 4 berarti 20 lek dihitung nggih kurang Pak. Lah 20 eman-eman kena nggo tuku rokok. Iya ora dadi. Wis kudune yakin. Aku infak iki insyaallah. Karena apa? Yang memberi itu Allah, nggak usah ragu. Kita itu rezeki itu kan diberi Allah. Nah, itu tadi yang saya katakan yakin. Ar-Razzaq, memang Allah yang memberi, Pak. Fisarra'i wad dharra. Dalam ayat ini pertama, orang yang takwa itu orang yang mau berinfak. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidh, yaitu orang yang sabar, tidak emosional, menahan amarah, ora nesuan. Wal qadhiminal ghaidh. Terus nomor 3, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang
pemaaf. Jangan sampai kita itu pendendam. Pendendam niku napa? Oh, wong tuane tahu disalahi, ora trimone, wis pokoke nganti petung keturunan. Wah, anak-anake sedulure kabeh aja nganti kowe apik karo kae. Aja nganti wong kae sak turunane ngambah mrene. Nah, itu namanya pendendam. Wal afina anin nas. Wong Gusti Allah mawon sing paring pinten-pinten nikmat, ana menungso hambane ciptaannya kurang ajar kali Gusti Allah, niku mawon Allah kalau betul-betul orang itu bertaubat, Allah memaafkan. Padahal Allah sudah ora imbang perbuatane menungso karo nikmat yang diberikan. Itu saja Allah memberikan maaf. Ya, betapapun kesalahan orang terhadap kita, ya harus dimaafkan. Tentu kalau mereka minta maaf kepada kita. Kalau kita disalahi kok kita yang mau minta maaf, Masya Allah nih. Kita pernah tengkar ora sapaan. Kabeh jaga gengsi, aku mau lah kok nyapa sit. Sing kono yang ngono. Cubi jenengan di siti nyapa sit. Nah, untung di sini itu ada momen lebaran ya di Indonesia. Jadi bagus nih momen lebaran. Ya. Untuk digunakan lebaran kan bareng-bareng mboten pati isin. Dikagetke. Nah, adapun kita sudah berbuat baik, kok mereka masih acuh tak acuh, ya wis lah. Kita sudah berbuat baik, mereka tetap nggak mau, yaitu sudah serahkan kepada Allah. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang mau berinfak, tidak emosional, pemaaf, itu kata Allah muhsin. Apa muhsin itu? Orang yang berbuat baik. Enten sing senenge muhsin nggih atau hasan. Kalau wadon hasanah. Ini yang kita minta setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasan, sehingga kita juga minta husnul khotimah. Apa artinya husnul? Dari kata hasan, baik, khotimah, pungkasan. Artinya kita mudah-mudahan ketika kita meninggal itu dalam kondisi sebagai orang yang baik. Kita meninggal dalam kondisi sebagai orang yang baik itu namanya husnul khotimah. Kebalikannya su'ul khotimah. Su' itu jelek, khotimah itu pungkasan. Delalai seda pas nyolong nyopet dikeroyok. Ya. Lagi begal dilebokna ning penjara mati. Waduh. Nah, itu namanya su'ul khotimah. Habis sholat, wiridan, zikir, mumet, geblak, sida, husnul khotimah. Nah, pungkasane apik. Kemudian di dalam surat ayat 134 tadi yang ketiga cirinya ada 3, suka berinfak, menahan amarah, pemaaf. Nah, yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubi. Yaitu ciri orang yang bertakwa, kalau dia berbuat dosa maka dia segera ingat kepada Allah. Dan ketika ingat kepada Allah itu mereka fastaghfaru lidzunubihim. Dia istighfar. Tapi ingat walam yusirru ala ma fa'alu. Ketika beristighfar itu ada niatan dalam hati
bahwa aku ora arep baleni maning. Nah, itu aja istighfar tapi ning pikirane islah aku tobat sengkoleh kira-kira ana kesempatan ya kayak kue maning engko tobat maning. Nah, itu enggak boleh. Di situ harus punya kesadaran, ya Allah saya ini berbuat salah, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Ini yang kemudian disebut taubatan nasuha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, beberapa hal itu tadi yang saya sampaikan, baik dalam surat Al-Baqarah maupun Ali Imran, itu bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ada peningkatan, baik dalam hal keimanan, maupun dalam kaitannya ibadah, maupun kaitannya dengan hubungan dengan menungsa. Sing maune ora tahu infake sewu ditingkatna dan sebagainya. Kalau kita mampu meningkatkan itu, mempraktekkan itu setelah puasa, itulah berarti tujuan puasa untuk membentuk orang-orang yang muttaqin, berarti kita raih. Kita bisa memetik hasilnya puasa. Jam 6 kurang 10 menit. Suruh. Monggo menawi wonten ingkang badhe tanglet. Ya, hari ini hari Senin pagi, ini terakhir karena Senin depan sudah Lebaran. Kayaknya baik NU atau Muhammadiyah Lebarannya sama, karena menurut hitungan hisab itu hari Sabtu sore ketika terjadi istimewa atau konjungsi, itu posisi hilal masih di bawah ufuk. Kalau posisi hilal di atas ufuk, ini ada potensi berbeda, tergantung ru'yat. Kalau NU, kalau Muhammadiyah yang penting ada di atas ufuk, berarti minggunya Lebaran. Tapi ini menurut hitungan hisab itu masih di bawah ufuk. Ya, kalau di bawah ufuk, Muhammadiyah pasti tidak Lebaran, apalagi NU yang ru'yat mesti ora katon. Nah, itu insya Allah istiqmal, yaitu kita puasanya 30 hari, kurang 6 dino maning. Ya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, silakan kalau ada yang mau tanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Enten Bu, ibu-ibu saya pada ngantuk. Enten nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Ya, dalam fikih itu ada salah satu rukun sholat itu tumak nina. Tumak nina itu ya artinya agak tenang sedikit. Karena itu saya sering memberikan memberikan arahan pada imam-imam. Dulu ada di situ ada pelatihan imam di pondoknya Pak Kiai Sofwan. Ya jangan terlalu cepat.
salah satu syarat imam itu harus melihat kondisi makmum. Apalagi makmumnya ada yang mungkin sudah tua, perpindahan dari ruku ke sujud itu rada angel dengkule. Itu kalau terlalu cepat nanti gede badan. Di badan. Ya jangan terlalu cepat. Itu begitu kalau saya. Jangan sampai sujud hanya nempel tik langsung ngadeg, ruku zit zit. Itu namanya tidak tumaknina. Itu nggih. Untuk zakat boleh kedua-duanya. Boleh disalurkan melalui LAZ, lembaga amil zakat. Lembaga zakat amil zakat itu merupakan cabang dari Badan Amil Zakat, dan itu dibentuk oleh pemerintah pakai undang-undang resmi. Itulah amil. Memang di dalam kitab-kitab fikih negara itu harus hadir untuk membentuk amil zakat. Bahkan salah satu syarat amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah. Indonesia melalui Kementerian Agama itu sudah membentuk amil zakat, yaitu yang namanya BAS. Ada Basnas Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, Kabupaten. Nah di kabupaten itu mempunyai cabang yang namanya LAZ atau UPZ. LAZ, kalau di NU Lazisnu, kalau di Muhammadiyah Lazismu, kalau di Al-Irsyad Laznas, macam-macam. Itu sah sebagai penyaluran zakat. Kemudian tadi pertanyaannya, apa boleh kita menyalurkan langsung? Boleh juga. Kalau panjenengan tanya saya bagi-bagi. Ada yang saya salurkan di LAZ, tapi ada yang saya salurkan sendiri untuk kepentingan tetangga dan saudara. Karena salah satu keutamaan zakat atau sedekah itu adalah untuk saudara yang fakir atau miskin, tapi bukan saudara yang menjadi tanggungan. Jadi kerabat yang di luar tanggungan kewajiban kita itu boleh diberi zakat. Karena ada yang orang tanya, Pak boleh enggak zakat itu kepada sedulur dewek? Boleh, asalkan saudara itu bukan dari tanggungan nafkah kita. Itu yang yang diutamakan justru. Lah, kenapa tidak saya salurkan semua ke LAZ? Karena LAZ itu kan tidak ngerti ada tetangga saya atau saudara yang miskin. Nah, mereka penyalurannya bersifat umum, antara lain untuk menolong orang yang sakit tidak punya biaya, kemudian untuk orang yang kena musibah, untuk biayanya pendidikan yang orang tuanya tidak mampu membayar SPP, itu antara lain. Tapi kalau semua zakat itu disalurkan secara pribadi, ini juga kurang bagus karena nanti potensinya tidak merata. Kan bisa saja saya si A zakat kepada itu, jangan-jangan nanti ada orang lain juga zakat kepada itu. Tapi kalau melalui lembaga itu kan merata. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya saya tengah-tengah. Ada yang saya salurkan zakat saya melalui LAZ, ada yang saya berikan secara pribadi. Ya dibagi. Saya hitung, oh 1 bulan sekian, kalau 1 tahun sekian. Ya yang kelas sekian yang saya salurkan untuk tetangga saya. Ya itu sekian. Ngoten, Pak. Nggih. Ada lagi? Halo? Pun siang nggih. Nggih. Kayane kok padha ngantuk kabeh. Bar itikaf nggih Pak Udalu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama 4 kali ini menjadi nasihat kepada diri saya, usini wa nafsi bi taqwallah, dan juga balighu anni walau ayah. Saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Gusti Allah, firman Allah dan Rasulullah.
Kalau ada kesalahan dumateng panjenengan, tutur kata saya mohon maaf. Sebaliknya kalau ada hal-hal yang saya sampaikan tidak itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasul, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi